termasuk kepada pembahasan puasa, sunanu as-saumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah pada bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah pembahasan kita ada 3 nanti pada hari ini. Sunnah, kemudian makruhat, kemakruhan-kemakruhan. Yang ketiga adalah muhbitat. Nanti. Ya. Yang pertama adalah sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah pada bulan suci Ramadan. Itu ada banyak sekali yang disebutkan dalam kitab Takrirat Sadidah ini dengan penyampaian yang mudah, insya Allah. Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Iza tayaqqana al-ghuruba, jika memang yakin waktu maghrib itu telah masuk. Jika memang yakin kalau waktu maghrib itu telah masuk. Adapun jika ragu, maka tidak disunahkan bagi kita untuk menyegerakan berbuka. Ya, sunnah berbuka itu disegerakan pada saat memang benar-benar yakin bahwa waktu maghrib telah masuk. Kalau perkiraan bagaimana? Tidak bisa dengan perkiraan. Kalau kita memperkirakan bahwa waktu maghrib itu telah masuk, kemudian kita berbuka, dan ternyata baru ketahuan perkiraan kita tadi salah, maka batal puasanya. Ya. Perkiraan tidak bisa dijadikan landasan untuk berbuka. Begitu juga pada saat ragu. Ya. Kalau memperkirakan saja itu tidak boleh, bisa membatalkan, apalagi ragu. Kita ragu benar atau tidak puasa ya. Sudah masuk maghrib, maka tidak boleh. Jika dia berlandaskan keraguan dia, kemudian dia berbuka, maka udah pasti batal puasanya. Ya, jadi harus benar-benar yakin dan benar bahwa waktu berbuka, waktu maghrib telah datang, telah masuk. Ya. Baik. Ini banyak kasusnya di masjid-masjid. Ya. Makanya saya ketika pulang ke Indonesia tahun lalu, ada satu masjid yang memang agak lalai terkait jam waktu maghrib, itu saya ingatkan dengan tegas. Karena akibatnya nanti bisa apa? Bisa menjadikan banyak jamaah salah masuk dalam berbuka puasa. Ya. Padahal di Indonesia sudah enak sekali ya. Eh, banyak di beberapa daerah dan sebagian daerah itu sudah disebarkan kertas-kertas yang waktu sholat, kertas-kertas waktu waktu sholat, waktu maghrib, waktu fajar, waktu zuhur, waktu asar, waktu imsak, itu sudah ada penetapan waktunya sendiri. Informasi-informasi terkait waktu sholat atau waktu imsak itu sudah tersebar dimanapun, ya, dengan menyebarkan kertas-kertas dari beberapa lembaga. Itu bisa dijadikan rujukan. Makanya jangan sampai sembarang orang-orang di masjid melakukan azan maghrib, tiba-tiba apa? Ternyata azannya kecepatan 1 menit. Udah Allahu Akbar, ternyata azan itu masih 1 menit lagi. Ya batal puasanya. Ya, batal puasanya. Makanya harus penuh dengan keyakinan bahwa memang telah masuk maghrib. Jika sudah yakin telah masuk maghrib, maka langsung disegerakan berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda kembali. Bikhilafi ma idza syakka, berbeda halnya jika dia ragu. Fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat, maka wajib baginya untuk berhati-hati.
Wa yu'akhiru al-fitra, dan mengakhirkan berbuka. Mengakhirkan berbuka maksudnya ya tunggu mungkin 5 menit atau beberapa menit setelah itu, jika memang dia ragu telah masuk, jika memang dia ragu sudah masuk waktu maghrib atau tidak. Ambil jalan berhati-hati, ihtiyat, dengan cara tidak menyegerakan berbuka. Ya, ini terkait sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah as-suhur. As-suhur itu bersaur. Ya, ada sahur pakai sa, huruf sa-nya pakai fathah, ada suhur. Kalau sahur, sahur itu makanan, ya, makanan yang dikonsumsi pada saat melakukan sahur. Kalau suhur yaitu apa? Tindakan kita, amaliyah kita, ya, yaitu sahur itu sendiri. As-suhur walau bijur atimma, melakukan sahur. Jadi sahur itu sunnah, ya. Sahur itu sunnah hukumnya. Ya, sahur itu sunnah. Berbeda halnya dengan ahli kitab yang memang tidak puasa tanpa melakukan sahur. Wasuhur walau bijur atimma, melakukan sahur meskipun dengan satu teguk air, maka hukumnya sunnah. Wa yadkhulu waktu suhuri, dan waktu sahur itu masuk min muntasifil laili, dari pertengahan malam. Jadi pertengahan malam ibaratnya jam 11 atau jam 12, ya, baru kesunahan waktu sahur itu bisa kita peroleh, ya, itu di pertengahan malam. Jam 11 atau jam 12, ya, antara jam 6 sampai jam 5 subuh, di pertengahan antara jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh kalau Indonesia, ya. Perkiraan seperti itu. Baik. Apa hikmahnya disunnahkannya sahur? At-taqawwi ala saumi. Hikmahnya itu agar apa? Kuat, mampu melaksanakan puasa. Wa mukhalafatu ahlil kitab, dan untuk berbeda dengan ahli kitab, karena puasa ahli kitab seperti apa yang saya katakan tadi tanpa sahur, ya. Baik. Itu kesunahan atau hikmah daripada disyariatkan atau disunnahkannya sahur. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga sunnah, kesunahan dalam puasa itu adalah takhirus suhur, mengakhiri, ya, sahur. Kalau tadi kalau berbuka itu disegerakan. Kalau sahur tidak disegerakan, itu sunnahnya seperti itu. Tidak menyegerakan sahur. Tapi dengan ketentuan. Bihaitsu la yabhusu at-ta'khiru. Tapi jangan, sahur itu jangan ditunda-tunda. Nah, jangan ditunda-tunda dengan cara yang berlebihan. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya begini. Kita sahur, kita tunda sahurnya. Tapi mendekati waktu azan subuh. Nah, ini maka jangan jangan kita lakukan seperti itu. Ya. Kita ambil jalan tengahnya, misalkan sahur, mengakhiri sahur tersebut yaitu 30 menit misalkan, ya, sebelum waktu subuh. Ya, itu lebih aman. Jadi yang dimaksud dengan eh, mengakhiri waktu sahur dengan ketentuan, tapi, ya, dengan ketentuan mengakhiri waktu sahur tersebut, mengakhiri sahur tersebut tidak dengan cara berlebihan, yaitu hampir atau sangat mendekati waktu subuh, ya. Baik. Nah, itu tadi, ya. Ini mengakhiri waktu sahur. Jadi jangan sampai menafsirkan dengan apa? Dengan sembarang. Oh, kalau begitu 5 menit sebelum subuh, sebelum azan subuh, maka bagus bagi saya untuk sunnah bagi saya untuk sahur. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah mengakhiri sahur dengan ketentuan jangan sampai menunda-nunda sahur tersebut, ya, dengan penundaan yang berlebih-lebihan, yaitu mendekati waktu subuh. Wa yumsikuna deban anil akli,
Dan disunnahkan juga ya untuk tidak makan qoblal fajri, sebelum azan subuh, binahwi khamsina ayah rubu'i sa'ah. Disunnahkan untuk menahan makan sebelum fajar dengan tenggang waktu 50 ayat atau seperempat jam, 10 atau 15 menit ya. Ini namanya imsak. Nah, jadi kalau misalkan ada orang mengatakan imsak itu bid'ah, maka itu ada kesalahan yang besar. Justru imsak merupakan kesunahan Rasulullah SAW pada saat berpuasa ya. Jadi memang disunnahkan kita untuk imsak. Apa itu imsak? Ya sudah menjadi istilah di Indonesia. Imsak itu menahan tidak makan sebelum fajar. Belum waktu fajar, belum waktu subuh, tapi kita sudah menahan tidak makan, menahan tidak minum. Berapa menit sebelum subuh, sebelum azan subuh kita menahan tidak makan? Sekitar seperempat jam, 10 atau 15 menit. Makanya saya tadi katakan mengakhiri sahur itu bukan berarti dekat-dekat waktu subuh. Bukan. Justru waktu subuh disunnahkan untuk tidak lagi bersahur, untuk tidak lagi makan, tapi disunnahkan untuk imsak, menahan diri dari makan. Ya. Wa yumsikuna adbana 'anil akli qoblal fajri. Disunnahkan untuk menahan tidak makan sebelum fajar, menahan makan ya, sebelum fajar binahwi khamsina ayatan rubu isa'ah. Dengan tenggang waktu kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu perkiraan adalah seperempat jam. Baik. Tadi 3 sunnah tadi ya. Kama qala sahibu Sofhati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Sofhati Zubat, wa sunnah ma'a ilmil gurubi yuftiru bisur'atin. Sunnah hukumnya berpuasa dengan berbuka dengan segera ma'a ilmil gurubi, jika didasari oleh keyakinan bahwa waktu maghrib telah masuk. Wa aksuhu at-tasahhur. Ya. Dan lawan daripada berbuka tadi adalah melakukan sahur. Apa maksudnya? Kalau berbuka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka jika dibarengi dengan keyakinan bahwa waktu maghrib telah masuk, sedangkan sahur kebalikan. Disunnahkannya bukan untuk menyegerakan, tapi mengakhiri sahur. Ya, dengan catatan tadi, ya, mengakhiri sahurnya bukan dengan cara yang berlebih-lebihan. Ya, itu dengan cara mengakhiri sahur sampai mendekati waktu subuh, itu tidak disunnahkan begitu. Baik. Yang selanjutnya yang selanjutnya di sini ada suatu kesunahan juga yang dikatakan di sini, yang disebutkan di sini. Ini sebenarnya bukan nomor 1 ya, tapi nomor 4 ini. Nomor 4, bukan nomor 1 di PDF, salah. Kesunahan puasa atau kesunahan ya puasa terkhusus pada bulan suci Ramadan itu al-fitru ala, kesunahannya adalah al-fitru ala rutobin witron. Ya. Sunnah untuk berbuka dengan apa? Dengan rutob, witron, dengan hitungan ganjil. Ya, sunnah berbuka menggunakan rutob dan hitungan ganjil. Ya. Rutob itu bukan kurma ya, tapi rutob itu adalah kurma ya, yang dia berwarna apa? Antara kuning dan juga coklat. Ya. Itu namanya rutob. Ya. Nanti kita akan cari gambarnya dari apa? Google. Terkait gambar rutob bagaimana?
rutop ya. Mungkin uh, untuk penjualannya di Indonesia sudah banyak. Baik. Nah, ini rutop ya. Ini rutop. Rutop itu dia apa? Bentuknya seperti ini ya. Dia ada warna coklat dan juga ada warna kekuningan. Ini namanya rutop ya, yang berwarna kuning seperti ini. Kuning tapi disertai dengan kecoklatan ya. Baik. Jadi disunahkan yang paling awal adalah bagi kita untuk berbuka menggunakan rutop dan hitungan ganjil. 1, ya, 3, atau ganjil yang lain. Wa yuqaddimuhu awalan, maka dahulukan berbuka dengan rutop. Fa'in lam yajid, jika tidak memungkinkan untuk bisa memperoleh rutop, bisa untuk memperoleh rutop tadi, menemukan rutop tadi, seperti kita di Indonesia, mungkin susah untuk menemukan rutop, fabushrin, maka gunakanlah atau berbukalah menggunakan bushrin. Apa itu busrun? Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, bentuknya. Busrin. Busrin itu dia sebelum daripada jadi rutop, ya. Busrun. Nah, busrun itu berwarna apa? Nah, ya, ini nih. Busrun. Berwarna kuning. Ya, dia masih agak keras tapi masih bisa dikonsumsi. Ya, biasanya digunakan atau dikonsumsi untuk beberapa orang agar bisa menyuburkan, ya, menyuburkan atau program anak biasanya ya. Baik, ini bentuknya seperti ini. Maka jika tidak kita temukan, tidak ditemukan adanya rutop, maka berbukalah menggunakan busrun. Jika tidak ditemukan busrun, fatamrin, maka tamer. Tamer itu apa? Kurma. Kurma yang biasa kita konsumsi. Yang sudah matang, masak itu. Ya, maka sunnahnya sebenarnya bukan berbuka dengan yang manis-manis ya. Tapi sunnahnya berbukalah dengan rutop ya, atau busrun atau tamer terlebih dahulu. Memang yang manis-manis itu disunnahkan memang. Cuman bukan berarti yang manis-manis didahulukan ya. Nah, ini jangan sampai salah paham. Fatamrin, kalau nggak menemukan rutop, tidak menemukan busrun, maka pakailah tamer, kurma yang pada umumnya kita konsumsi itu. Fama izamzam, kalau nggak temukan tamer, kurma yang biasa kita konsumsi itu, maka berbukalah dengan air zam-zam. Famain, jika air zam-zam tidak kita temukan, famain, maka berbukalah menggunakan air putih. Ya, tuh lihat ya, tidak langsung kita konsumsi yang manis-manis atau sirup ya. Fahulun, fahulu, falhulwin. Kalau kita tidak temukan air putih, maka berbukalah dengan hulwin. Hulwin itu apa? Makanan yang manis yang tidak dimasak, yang tidak diolah. Ya, seperti apa? Seperti madu. Ya, madu itu adalah makanan manis yang tidak diolah. Kismis itu juga sama. Makanan yang manis dan tidak diolah. Fahalwa, jika makanan manis yang tidak diolah tidak kita temukan, fahalwa, maka makanlah makanan yang apa? Halwa, itu makanan yang manis tapi diolah.
dimasak. Ya, jadi itu tartibnya ya. Susunannya seperti itu. Pertama rutop. Jika rutop tidak ditemukan maka pakai busrun. Jika busrun tidak ditemukan maka pakai tamar, yaitu kurma pada umumnya. Jika tamar tidak ditemukan maka pakai air zam-zam. Jika air zam-zam tidak ditemukan maka berbuka menggunakan air putih. Jika air putih tidak ditemukan maka makan makanan yang manis, dan makanan yang manis tersebut tidak diolah seperti madu atau kismis. Jika makanan manis yang tidak diolah tersebut tidak ditemukan, maka carilah makanan manis yang memang diolah atau dimasak. Seperti apa? Seperti manis-manisan misalkan. Atau kue-kuehan. Itu kan makanan-makanan manis yang diolah, yang dimasak. Ya, seperti itu. Baik. Sebentar ya. Baik. Kesunahan yang selanjutnya, yaitu yang kelima adalah apa? Al-ityanu bidu'ail fitri. Kesunahan yang kelima itu adalah apa? Berdoa, ya, melakukan doa buka puasa, ya. Doa buka puasa itu merupakan sunnah hukumnya. Ya, berdoa pada saat berbuka puasa. Apa doanya? Boleh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Boleh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Atau zahabaz zama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya. Ini kumpulan daripada beberapa doa dari kandungan hadis dikumpulkan jadi satu. Ini juga boleh. Atau mungkin dari kita yang terbiasa dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu juga boleh. Atau dengan doa zahabaz zama'u juga boleh.
Atau dengan doa apa? Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu juga boleh. Ya tidak masalah. Jika ada yang mengatakan itu kan hadisnya dhaif. Ini kan hadisnya dhaif, Allahumma lakasumtulah. Emang hadis dhaif tidak bisa diamalkan, ya. Dan apakah semua doa puasa itu semuanya sahih? Diperselisihkan para ulama. Ada ulama juga yang mengatakan doa zahabaz zama'u ini apa? Dhaif. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan sahih. Begitu juga dengan Allahumma lakasumtu. Berbeda-beda para ulama menilainya. Ada yang mengatakan merupakan bagian daripada hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain terkait doa. Dalam permasalahan doa itu bebas. Bahkan antum berdoa menggunakan bahasa Indonesia pun itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi yang sampai kita jadi umat yang alergi, umat Islam yang alergi terhadap hadis doif. Hadis doif itu bukan hadis maudhu, ya. Hadis maudhu itu bukan hadis hakikatnya. Dan hadis doif itu boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Dalam doa itu boleh digunakan, diamalkan. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah di sini. Seakan-akan kita perlu buang jauh-jauh hadis doif. Jangan sampai kita gunakan hadis doif tersebut, terutama pada kasus buka puasa. Perkara doa saja, pakai bahasa Indonesia, kira-kira boleh nggak? Haram atau bid'ah? Boleh-boleh saja. Apalagi orang-orang awam dan orang-orang mu'allaf yang tidak hafal doa misalkan. Jangan kita sempitkan mereka dengan cara berdoa harus menghafal bahasa Arabnya. Apalagi kalau harus tidak boleh menggunakan doa yang terdapat dari kandungan hadis yang doif. Itu seakan-akan mempersempit. Sedangkan doa itu kan apa? Hanya dengan bahasa Indonesia pun itu sudah cukup. Ya, anak kita yang masih kecil masih susah untuk menghafal doa misalkan, suruh saja dia untuk berdoa menggunakan bahasa Indonesia, ajarkan yang benar. Ya. Yang penting apa? Penuh dengan kesyukuran, ajarkan bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah pada saat berbuka. Ya. Nah ini jangan sampai malah jadi apa timbul fitnah, sibuk-sibuk, bukannya kita sibuk ibadah di bulan suci Ramadan, tapi malah sibuk apa? Sibuk membid'ah-bid'ahkan perkara masalah doa yang sebenarnya doa itu apa? Merupakan perkara dalam agama yang luas, tidak perlu disempit-sempitkan seperti itu. Nah, itu kesunahan yang kelima. Kesunahan yang keenam adalah takdirus shaimin, yaitu memberikan sajian bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini sunnah hukumnya. Lima fihi minal ajri al kabir, karena memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa itu terdapat di dalamnya pahala yang besar. Footnote nomor 3 dikatakan sini fafil hadis, di dalam suatu hadis dikatakan man fattara iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunkisu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ya, makanya kalau kita ke beberapa negara, khususnya negara Arab, baik Mesir, Sudan, Saudi Arabia, dan lain sebagainya, itu mereka berlomba-lomba untuk memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Dan tidak main-main. Ya, yang diberikan itu bukan sekedar air sirup saja atau makanan ringan, tapi makanan berat. Makanya di Mesir ada namanya Maidatur Rahman, hidangan Tuhan. Maidatur Rahman. Yang diberikan itu kepada para shaimin, para orang-orang yang berpuasa, itu bukaannya bukan cuman sirup, ya, tapi ayam, daging, dan itu dilaksanakan selama 30 hari atau selama bulan suci Ramadan. Ya, ini yang keenam. Karena apa? Karena mereka paham bagaimana besarnya, ya, besarnya pahala bagi siapa yang memberikan bukaan, memberikan sajian makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketujuh kesunahannya adalah al-iktisalu binal janabah qoblal fajri. Mandi junub, ya, mandi junub sebelum fajar, sebelum masuk subuh, itu sunnah, bukan wajib, ya.
Ya. Al-iktisalu minal janabati qoblal fajri. Mandi junub sebelum fajar. Jika ada orang yang mimpi malam harinya, atau dia berhubungan suami istri pada malam harinya, maka sunnah baginya untuk mandi wajib, mandi junub sebelum fajar, sebelum azan. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah baginya. Khurujan minal khilaf, agar keluar dari perselisihan. Likaya berda'a saumahu tahiran, agar ia memulai puasanya dalam keadaan suci. Tapi Ustaz, kalau misalkan ada orang, dia junub, berpuasa, sudah sahur, terus dia belum mandi junub, sampai masuklah waktu azan fajar, waktu azan subuh. Bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Tetap sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Karena mandi junub sebelum azan maghrib, mandi junub sebelum azan subuh itu sunnah, bukan wajib. Maka jika ada orang yang masih dalam keadaan junub dan belum mandi sampai azan fajar, tetap sah puasanya. Ya, dikatakan di sini khurujan minal khilafi karena ada dari beberapa sahabat yang berpendapat puasanya batal, puasanya tidak sah jika dia masih dalam keadaan junub. Ya, ada memang dari beberapa sahabat. Namun mayoritas para ulama mengatakan dari beberapa landasan hadis dan juga dalil dikatakan bahwasanya ketika junub maka itu tidak membatalkan puasa, tetap sah. Cuman disunnahkan untuk mandi sebelum masuknya waktu fajar. Yang kedelapan, al-iktisalu kulla lailatin mina layali ramadhana ba'dal maghrib. Mandi, ya, kesunahan yang kedelapan, kesunahan dalam puasa yang kedelapan adalah mandi setiap malam di malam-malam Ramadan setelah maghrib. Jadi setelah maghrib, ya, sunnah bagi kita untuk melakukan mandi di setiap malam, di ba'da maghrib, setelah maghrib. Agar apa? Likayan syuto lil qiyam, agar kita semangat untuk melakukan ibadah malam, segar lah untuk menyegarkan diri agar semangat untuk melakukan ibadah di malam hari, ibadah tarawih lil qiyam. Ya, yang kesembilan, kesunahan daripada puasa itu adalah al muhafazatu ala salat tarawih, yaitu menjaga salat tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin, dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Jadi berkesinambungan, harus tetap dijaga sholat tarawih pada awal bulan Ramadan, awal malam Ramadan hingga akhir malam Ramadan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan malamnya pada bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud mendirikan di sini? Mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka ya, niscaya nantinya akan dihapus, akan dimaafkan, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Wal maksud bi qiyami Ramadan, yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salatut tarawih. Itu salat tarawih. Ya, jadi menjaga salat tarawih itu merupakan kesunahan pada bulan suci Ramadan. Yang ke-10, adalah ta'akkudu al-muhafazah ala salatil witri.
Ya, ta'akkudu al-muhafazati ala sholatil witri. Ya, lebih menekankan, ya, atau bisa kita katakan lebih ditekankan lagi untuk menjaga sholat witir. Sholat witir itu di luar bulan suci Ramadan itu sunnah, ya. Sholat witir kan di luar bulan suci Ramadan sunnah. Maka pada saat di bulan Ramadan lebih sunnah lagi. Ya, ditekankan, lebih ditekankan untuk menjaga sholat witir. Itu sunnah, ya. Berarti sunnah yang ditekankan. Menjaga sholat witir itu adalah sunnah yang ditekankan pada saat bulan suci Ramadan. Wa yakhtassu witru Ramadan bisalasi khususiyat. Dan witir pada bulan suci Ramadan memiliki 3 keistimewaan, memiliki 3 kekhususan. Yang pertama, apa kekhususan yang dimiliki witir pada bulan suci Ramadan? Annahu tusannu fihil jamaah. Disunnahkan witir itu, witir pada bulan Ramadan disunnahkan dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, wa yusannu fihil jaharu. Disunnahkan, ya, pada witir bulan Ramadan al-jahru, untuk mengeraskan suaranya. Yang ketiga, wa yusannu fihi al-kunutu fin nisfi al-akhir. Disunnahkan untuk kunut di pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian yang 11 adalah, ya, kunut, ya, di sini disunnahkan untuk kunut di pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Maka kalau misalkan ada orang yang mengatakan kunut itu di bulan suci Ramadan itu bid'ah, lagi-lagi dikatakan bid'ah, maka ini adalah satu kesalahan yang besar. Karena dalam mazhab Syafi'i kunut, ya, di pertengahan akhir bulan suci Ramadan itu adalah sunnah. Bahkan di masjid-masjid di Mesir khususnya dari awal bulan suci Ramadan ketika witir itu disunnahkan memang ada kunutnya. Maka kita temukan itu banyak para imam ketika witir itu berkunut, ya, terutama pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Kunutnya makin panjang. Kesunahan yang ke-11 itu adalah 3 kekhususan kunut. Maaf, 3 kekhususan witir pada bulan suci Ramadan. Ya, disunnahkan berjamaah, disunnahkan jahar, mengeraskan suaranya. Kemudian yang ketiga adalah disunnahkan, ya, untuk melakukan kunut di pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan. Kesunahan yang 11 adalah al-iksaru min tilawatil Qur'ani wa bitadabburi. Ya, memperbanyak tilawah Quran dengan mentadabburinya. Waqad warada fil asari, dan terdapat dalam suatu kandungan hadis, Ramadanu syahrul Quran. Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran. Karena bulan diturunkannya Al-Quran di situ. Ya. Bulan yang memang lebih afdolnya, lebih mulianya kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Baik. Yang ke-12 adalah al-iksaru minas sunani. Memperbanyak melakukan amalan sunnah. Karawatibus salawat, ya, seperti salat rotib. Salat rotib dua sebelum sebelum fajar, dua setelah sebelum fajar, dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Dua setelah isya. Ya, jadi jumlahnya 10. Itu memperbanyak sunnah-sunnah rawatib. Baik. Kalau di Mesir, bapak-bapak semua, kalau di Indonesia kan mungkin, ya, ketika sholat isya itu ketika sholat isya maka ada tenggang waktu yang sangat panjang sebelum memulai sholat taraweh. Ya, jadi sudah selesai sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia apa? Gampang saja untuk sholat rawatib setelah isya, ya, sholat 2 rakaat setelah isya, sholat rawatib. Karena waktu jaraknya atau masjid itu memberikan waktu yang sangat luang. Nah, kalau di Mesir itu agak susah. Di Mesir itu biasanya apa? Beberapa menit setelah kita selesai salam dari sholat isya, itu imam menyegerakan langsung untuk melakukan sholat
tarawih. Jadi kita tidak keburu melakukan sholat rawatib 2 rakaat ba'da isya, setelah isya. Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah pada saat selesai sholat tarawih, boleh bagi kita untuk sholat rawatib. Ya, gitu. Kalau Indonesia insya Allah aman. Ya, karena memang petugas masjid atau imam masjid itu memberikan waktu yang sangat lumayan panjang bagi para jamaah setelah salam dari sholat isya untuk melakukan sholat rawatib 2 rakaat. Wa sholatud duha wa tasbih wal awabid. Begitu juga sholat duha, sholat tasbih dan juga sholat awabid. Disunnahkan juga untuk dilakukan atau diperbanyak di bulan suci Ramadan. Al-iksaru minal a'malis sholihah. Itu memperbanyak amalan soleh. Nah, tadi ada pertanyaan. Saya pernah mendengar juga bahwasanya memberikan makanan bagi orang yang sahur juga itu memiliki keutamaan. Apakah sama juga dengan memberikan makan orang yang sahur? Kalau memberikan makan orang punya keutamaan besar, apakah sama juga? Ya sama. Karena pernah dengar katanya yang lebih utama memberikan orang yang sahur bukan yang berbuka. Nah, tidak ya. Kedua-duanya memiliki keutamaan. Tentunya kalau memberikan sahur, ya memberikan sahur itu masuk kategori sodako. Ya orang memberikan jelas-jelas secara sore. Dalam hadis tadi dikatakan apa? Dalam hadis sebelumnya di atas, manfaat poroso iman. Ini kan jelas. Rawahu Tirmizi wa sahhahu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahkan ditashih, dihukumi sebagai hadis yang sahih. Barang siapa memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, udah sore, jelas di sini. Memberikan bukaan itu apa? Baik. Ya. Dan memang hadis ini masyhur. Ya. Memberikan sahur juga dapat keutamaannya. Ya. Kalaupun tidak ada landasan hadisnya, tapi apa? Termasuk bagian daripada sedekah. Kasodakoh. Makanya di sini dikatakan apa? Sunnah yang ke-13. Al-iksaru minal a'mali as-sholihah. Itu memperbanyak amalan soleh, memberikan bukaan atau memberikan sahur. Tadi itu pertanyaannya, memberikan sahur. Kira-kira bagian dari amalan soleh? Iya. Karena dia bagian daripada apa? Sodakoti. Kesodakoti. Seperti sedekah. Ya. Maka kedua-duanya memiliki afdoliyah. Yang satu masuk kategori yang hadis tadi itu. Manfaat taroso iman. Walahu ajru. Ya. Maka baginya adalah pahala. Seperti orang yang berpuasa tadi. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Begitu juga memberikan apa? Makanan pada saat bersahur. Itu juga bagus. Itu juga mendapatkan fadilah. Ya. Ada fadilahnya di situ. Karena dia diumpamakan seperti sedekah. Al-iksaru minal amali sholihah kas-sedekah. Memperbanyak amalan-amalan soleh itu juga disunnahkan. Kas-sedekati seperti sedekah. Wasilatil arham seperti silaturahmi. Nah, silaturahmi ini maksudnya Bapak adalah hubungan serahim, ya. Hubungan serahim misalkan kakak beradik, ya, atau sepupu dan lain sebagainya, ya. Silaturahim, menyambung silaturahim. Wa huduril majalisil ilmi seperti yang kita lakukan, menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini merupakan kesunahan dalam bulan suci Ramadan. Makanya banyak di masjid-masjid Al-Azhar atau banyak di masjid-masjid Mesir itu ketika bulan suci Ramadan banyak majlis ilmunya. Karena memang salah satu kesunahan daripada di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak hadir di majelis ilmu. Nah, makanya saya agak-agak sebel. Ya. Pernah suatu waktu saya pulang ke Indonesia, ya, ada pengurus masjid minta saya untuk mengisi kajian di masjid. Kemudian ada dari di kalangan jamaah bilang apa? Seharusnya kita nih bulan suci Ramadan fokusnya ibadah saja, Ustadz. Nggak usah kita buka majelis ilmu. Fokusnya ibadah karena setiap orang itu perlu apa? Baca Quran masing-masing. Setiap orang itu perlu banyak sholat. Setiap orang itu apa? Banyak pokoknya gitu. Yang penting utamakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, tapi apakah menghadiri majelis ilmu bukan ibadah? Menghadiri majelis ilmu itu bagian daripada ibadah. Bahkan disunnahkan tadi itu. Karena bagian daripada amalan soleh. Ya, makanya dalam hal-hal kesunahan ini memang sangat sedikit sekali banyak orang yang tahu. Orang tahu sunnahnya di bulan suci Ramadan baca Quran saja. Lah, enggak cuma baca Quran, ada yang lain juga. Baca Quran itu diutamakan, tapi jangan sampai menyempitkan kesunahan
di bulan suci Ramadan hanya membaca Al-Quran saja. Sehingga kita menyalah-nyalahkan orang lain yang menghadiri majlis ilmu. Ya. Jadi menghadiri majlis ilmu merupakan kesunahan. Wal i'tikafi, begitu juga dengan i'tikaf. Itu sunnah. Ya. Bapak-bapak jika ingin mendapatkan eh, pahala daripada i'tikaf, setiap kali mendatangi masjid, dikatakan oleh Imam An-Nawawi apa? Setiap kali mendatangi masjid, antum masuk masjid, pengen baca Quran di masjid misalkan, meskipun cuma 5 menit atau 10 menit, niatkan untuk beritikaf. Maka niscaya engkau akan mendapatkan apa? Pahala ganjaran daripada iktikaf. Dihitung sebagai iktikaf. Meskipun hanya duduk beberapa menit. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, mulai sekarang mungkin bapak-bapak bisa praktekkan itu. Mau baca Quran di masjid, walaupun hanya beberapa menit. Niatkan saja dari awal masuk itu, niatkan ingin beriktikaf. Insya Allah nanti akan mendapatkan ganjaran iktikaf. Wal iktimar dan juga umroh. Iktimar umroh. Umroh pada saat bulan suci Ramadan itu sunnah. Ya, makanya penuh sekali sekarang. Wal ikbali ala Allahi bihibzil qalbi wal jawad. Dan menghadap Allah bihibzil qalbi dengan menjaga hati dan juga menjaga anggota tubuh. Wad da'awatil ma'sura dan juga apa? Berdoa menggunakan doa yang maksur. Doa yang maksurah. Yaitu doa yang ada hadisnya, meskipun hadis tersebut dhaifah lagi-lagi. Ya, seperti yang saya tekankan tadi, tidak mesti harus sahih ya. Orang-orang sekarang banyak yang anti hadis dhaif, padahal hadis dhaif selama dia tidak sampai kepada derajat maudhu atau derajat palsu, itu boleh-boleh saja diamalkan dan itu merupakan pandangan mayoritas ulama hadis, bukan pandangan saya. Ya, makanya perlu kita belajar ilmu mustalah hadis itu tuh, bahwa pembagian hadis itu tidak hanya sahih, hasan, doif saja. Enggak. Bahkan sahih itu ada derajatnya. Hasan pun sama begitu. Doif pun banyak pembagian-pembagiannya. Dan juga derajat-derajatnya. Ya. Baik. Itu ke-13 kesunahan yaitu memperbanyak amalan soleh. Yang ke-14 adalah kesunahan apa? Al-istihadu fil ashri awakhiri wa tahari lailatul qadri fiha. Kesunahan yang ke-14 pada bulan suci Ramadan adalah al-istihadu fil asri al-awakhiri. Bersungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan. Sungguh-sungguh dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak amalan soleh apapun itu. Ya, wa tahari lailatul qadri fiha dan benar-benar apa? Bersungguh-sungguh untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya, menggapai Lailatul Qadar di 10 akhir. Wa fi autariha akadu dan di setiap ganjil, setiap tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan akadu itu lebih ditekankan lagi untuk bersungguh-sungguh. Ya, setiap tanggal ganjil di bulan suci Ramadan di akhir 10 akhir bulan suci Ramadan lebih dianjurkan lagi, ditekankan lagi untuk banyak melakukan amalan soleh. Ya. Adapun Lailatul Qadar sendiri, para ulama berpendapat bahwasanya memang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar itu ada. Adapun jika ada pendapat, misalkan dikatakan apa? Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan atau tanggal 23 atau 21 Ramadan, yaitu memang hasil tajribah beliau, hasil pengalaman semasa hidup beliau, beliau menemukan Lailatul Qadar pada tanggal 23 atau 21 Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan 27. 27 Ramadan, 27 malam Ramadan itu merupakan malam Lailatul Qadar. Itu memang mayoritas banyak yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi lagi-lagi itu memang hasil daripada tajribah. Cuman
Ya, jangan sampai ya sebagaimana apa para masyayikh kami mengatakan apa? Janganlah engkau bersungguh-sungguh beribadah karena Lailatul Qadar, tapi bersungguh-sungguhlah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadatuka laisa li lailatil qadar faqat. Laisa li lailatil qadari wa innama lillahi ta'ala. Lailatul Qadar itu bonus bagi kita, ya, bonus daripada kita. Jadi seakan-akan para masyayikh kami mengisyaratkan bahwa pada saat Lailatul Qadar atau tidak Lailatul Qadar, maka perbanyaklah ibadah. Dan Lailatul Qadarnya kami, nah, sama syekh kami, Lailatul Qadarnya kami adalah awal bulan suci Ramadan. Sampai akhir itu semuanya kulluhu Lailatul Qadar. Semuanya Lailatul Qadar. Maksudnya apa isyarat di situ? Maksudnya bersungguh-sungguhlah sebulan penuh bulan suci Ramadan. Kenapa hikmah? Kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan tanggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidak lain adalah agar umatnya Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan, terkhusus di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Ya kalau misalkan sudah dikasih contekan ya, maka apa? Orang-orang pada malas nanti. Bulan Ramadan malas melakukan ibadah. Nah, udah ketahuan nih tanggal sekian kan bulan Lailatul Qadarnya, maka saya sungguh-sungguh saja di tanggal situ, di tanggal tersebut. Sehingga tidak diberikan bocoran oleh Allah SWT kapan turunnya, ya, tapi disamarkan tanggal dan bisa jadi memang berpindah-pindah. Baik. Nah itu untuk poin kesunahan yang ke-14, yaitu bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 akhir bulan suci Ramadan dan juga pada malam Lailatul Qadar, terkhusus lagi pada apa, pada tanggal ganjil ya di 10 akhir bulan Lailatul Qadar, bulan di tanggal ganjil pada 10 akhir Ramadan. Itu lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak ibadah karena biasanya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal ganjil ya, di 10 akhir. 15, kesunahan yang ke-15 adalah taharril iftar ala halal. Yaitu apa? Benar-benar berbuka puasa dengan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu maksudnya bukan berarti selain babi dan anjing, bukan. Tapi caranya juga harus dengan yang halal. Dengan tidak mencuri, dengan tidak merampas harta orang lain. Bukan berarti dia tidak najis. Ya, kalau misalkan sapi yang dimakan, kambing yang dimakan, ayam dimakan, tapi hasil mencuri, itu bukan halal maknanya. Jadi berbuka dengan yang halal, baik memang zatnya halal atau dengan cara diperoleh yang halal, dengan cara diperoleh halal, dengan cara yang halal. Ya, kama qala al-Imam Abdullah bin Husain ibni Tahirin fi hadiyatus sadiq, waftir 'alal halali ya talibal kamali. Berbukalah dengan sesuatu yang halal ya talibal kamali, wahai orang yang mencari kesempurnaan. Yang ke-16 apa? At-tausi'atu 'alal iyali. Memberikan kelapangan nafkah kepada keluarga. Kalau biasanya bapak memberikan nafkah kepada istri sehari 50.000, maka di bulan suci Ramadan disunnahkan untuk menaikkan nafkahnya. Sunnah hukumnya, jika memang ada kemampuan di situ. Ditambahkan. Anak ketika jajan biasanya sehari 5.000 ditambahkan jadi 7.000. Sunnah hukumnya. Melapangkan nafkah kepada keluarga. Itu sunnah. Kesunahan yang ke-17 adalah tarkul lagwi wal musyatama. Meninggalkan senda gurau yang tidak bermanfaat wal musyatamah dan saling mencela. Fa in syatamahu ahadun, jika ada seseorang yang mencela dia, mencela orang yang berpuasa, fayatazakkaru biqalbihi annahu shaim, maka hendaklah baginya untuk ingat dengan hatinya kalau saya memang sedang apa, annahu shaim, kalau saya ini lagi puasa.
Ingat-ingat lagi puasa, astagfirullah. Ya, jika ada orang mencela, maka ingat-ingat lagi kalau misalkan dia masih dalam keadaan berpuasa. Bukan masih ya, memang dalam keadaan berpuasa dan mencela itu diharamkan. Ya, baik dalam keadaan berpuasa dan tidak berpuasa. Dalam keadaan berpuasa lebih diharamkan lagi. Faidah di sini ada faidah. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya. Ya, Imam Abu Hamid Ghazali yang pengarang daripada kitab Ihya mengatakan yang qasimu as-saumu ila salasati aqsam. Puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Saumul umumi al-awam. Puasanya umum. Puasa umum. Puasanya orang-orang awam. Apa puasanya orang-orang awam itu? Huwa saumu anil mufattirati al-mubtilati lisaumi, yaitu puasa dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Puasa dari makan, puasa dari minum, itu puasanya orang awam. Jika puasanya kita hanya dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan dan minum saja. Puasanya orang awam itu. Mungkin kita masih masuk derajat ini ya, nomor 1 ini. Kemudian kalau kedua ada derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu saumul khususi al khawas. Itu puasanya orang yang khusus, puasa khusus. Puasa orang khusus ini puasa orang yang bertakwa. Apa puasanya orang khusus itu? Wa huwa saumu anil ma'asi, yaitu puasa dari kemaksiatan. Maka jika ada orang melakukan kemaksiatan meskipun dia menahan makan dan minum, maka puasa dia itu masih sampai puasa orang awam. Ya, bukan puasa orang-orang khusus, derajatnya masih rendah. Dikatakan puasa daripada kalangan orang-orang khusus pada saat dia puasa sampainya kepada derajat menahan dari kemaksiatan. Yang ketiga ada derajat yang paling tinggi yaitu saumu khususil khusus. Puasa orang yang khusus dari orang yang khusus. Khawasil khawas. Puasanya orang khusus dari yang khusus. Wahwa saumu amma siwallah, yaitu puasa dari segala sesuatu selain Allah. Masya Allah. Subhanallah di sini ya. Puasa dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Dalam hatinya merasa hanya ada Allah dan segala sesuatu apa yang saya lakukan itu hanya bagi Allah. Tidak ada terbesit dalam hatinya dunia meskipun perkara yang remeh-remeh atau perkara yang mubah pun dalam hatinya. Isi dalam hatinya itu hanya Allah dan dia tidak ada terbesit dalam hatinya selain Allah. Ini namanya puasa khawasil khawas, saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus dari kalangan yang khusus. Biasanya ini merupakan puasanya para nabi. Dalam hatinya tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari segala sesuatu, puasa dari makhluk. Yaitu dari segala sesuatu selain Allah. Apakah maksud puasa dari makhluk meninggalkan banyak orang dari keramaian sehingga tidak berinteraksi sosial dengan siapapun? Bisa diartikan seperti itu. Ya. Namun yang lebih baik itu adalah apa? Yang lebih utama adalah yang dimaksud dengan puasa khawasil khawas itu adalah apa? Tetap berbaur dengan makhluk-makhluknya Allah. Namun tidak ada terbesit dalam hatinya pun satu pun makhluk yang ada di dalam hatinya. Murni hatinya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta tapi tidak terbesit dalam hatinya mencintai harta tersebut. Dia punya anak dan istri tapi cintanya kepada anak dan istri itu atas dasar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya kita selesai yaitu ada tadi disebutkan ada 17 kesunahan puasa dan kesunahan bulan suci Ramadan.
Sekarang kita masuk kepada makruhatis saum. Makruh ya bukan berarti dia membatalkan. Ya makruh. Makruh tidak membatalkan. Ya, cuman ya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Itu makruh. Ya. Ada 8 kemakruhan. Apa 8 kemakruhan tersebut? Yang pertama adalah al-alqu. Apa al-alqu itu maksudnya? Madghuhu biduni an yapsila minhu syai'un ilal jaufi. Mengunyah. Mengunyah sesuatu tanpa masuknya suatu zat ke dalam tenggorokan. Ya, tanpa masuknya suatu zat dari sesuatu tersebut masuk ke tenggorokan. Misalnya ada si fulan dia mengunyah apa ya? Mengunyah suatu benda. Kita contohkan misalkan seperti apa ya? Kita contohkan misalkan seperti uh, baik, maaf tadi uh, mengunyah sesuatu tanpa masuknya suatu zat dari sesuatu tersebut ke tenggorokan. Contohnya misalnya kita perumpamakan seperti permen karet yang memang sudah tidak ada rasanya lagi. Atau seperti suatu benda yang memang sudah tidak ada zat yang bisa apa namanya berpisah dari benda tersebut. Ya, kita umpamakan permen karet misalnya. Ya, kita kunyah, ya, maka hukumnya makruh. Ya, tanpa tanpa adanya masuk suatu zat ke dalam tubuh kita. Zat yang dari apa? Permen karet tersebut. Ya. Apapun itu yang dikunyah. Maka mengunyah sesuatu tersebut hukumnya makruh. Namun jika ada suatu zat atau kandungan dari sesuatu tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka jadinya apa? Muftiron. Ya, bisa membatalkan. Namun kalau hanya mengunyah saja tanpa masuknya zat tertentu ke dalam tubuh kita, hukumnya makruh. Lebih baiknya dihindari. Wa illa sora muftiron. Kalau masuk ke dalam tubuh, ada zat dari kandungan tersebut masuk ke dalam tubuh, muftiron, maka membatalkan. Tidak lagi makruh, tapi membatalkan. Yang kedua adalah zauqut ta'ami biduni hajatin. Kemakruhan yang kedua adalah mencicip makanan tanpa adanya kebutuhan. Ma'adami wusuli syai'in ilal jaufi. Disertai dengan apa? Tidak sampainya sesuatu masuk ke tenggorokan. Enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan apa-apa, tiba-tiba nyicip makanan. Maka hukumnya makruh. Ya. Namun tapi makruh di sini dengan syarat tidak masuknya makanan tersebut, cicipan tersebut ke dalam tenggorokan. Kalau ibu-ibu misalkan nyicip makanan masakan, ya, tanpa ada hajat di situ, maka hukumnya makruh. Namun jika ada dari cicipan tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tubuh yang mencicip tadi itu, maka sudah membatalkan. Wa amali hajatin. Nah, adapun karena mencicip makanan karena ada hajat kebutuhan, ya. Kalau tanpa kebutuhan tadi apa? Batal. Ya. Kalau ternyata yang dicicip masuk ke dalam tubuh atau tenggorokan, maka maaf, makruh hukumnya ya tadi ya. Jika mencicip makanan tanpa hajat, tanpa kebutuhan, maka makruh. Jika mencicip makanan kemudian makanan tersebut masuk ke dalam tenggorokan, maka membatalkan. Wa amma li hajatin ala adapun. Mencicip makanan karena hajat, karena kebutuhan. Fala yukrah, maka tidak dimakruhkan. Dengan catatan, ya, dengan catatan tidak ada makanan yang dicicipnya itu masuk ke dalam tenggorokan.
Mencicip makanan diperbolehkan bagi orang yang berhajat, yang memiliki kebutuhan, tapi bukan berarti boleh dimasukkan ke dalam tenggorokan. Ini salah besar. Ya, bukan berarti boleh dimasukkan ke dalam tenggorokan. Setelah dicicip rasanya sudah tahu ini nggak keasinan, ya. Ini tidak kurang garam, langsung dilepehkan itu. Yang penting sudah ketahuan rasa dari masakan. Ini kan problemnya untuk ibu-ibu biasanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-ihtijam, yaitu berhijamah, melakukan bekam, melakukan bekam. Wa huwa ikhrajud dami. Ikhrajud dam. Ikhrajud dam itu apa? Mengeluarkan air, bekam ya. Insya Allah bapak-bapak atau ibu-ibu tahu semua. Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Dimakruhkan. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Dimakruhkan agar keluar dari perselisihan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan makruh. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi dikatakan membatalkan puasa kalau berhijamah, melakukan bekam. Ya, di mazhab Syafi'i ada dalil diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Sehingga kita agar bisa keluar daripada perselisihan ini, ya, kita ngambil jalan tengahnya. Apa mengatakan apa? Makruh hukumnya. Itu salah satu metode para ulama agar keluar dari perselisihan, mengambil jalan tengahnya. Dan jalan tengah di sini antara boleh dan juga membatalkan itu adalah mengatakan makruh. Baik. Mazhab Hanafi mengatakan membatalkan, mazhab Syafi'i kita katakan sebagai makruh jika berbekam. Ya, Darul Ifta mengatakan diperbolehkan. Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa Mesir. Dengan syarat jika diduga ketika berbekam itu tidak melemahkan badan. Hadis dalam mazhab Hanafi ada. Dalil yang mereka gunakan adalah suatu hadis yang mengatakan bahwasannya apa? Batal, ya, kandungan hadisnya adalah batal jika berbekam. Hadis yang digunakan pada mazhab Syafi'i pun sama, bahwasanya Rasul pernah melakukan bekam pada saat berpuasa. Taib. Bagaimana cara para ulama Syafi'i menanggapi dalil yang digunakan atau hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi? Dikatakan bahwasannya hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi itu hadisnya mansuh. Apa hadis mansuh itu? Hukumnya tidak diberlakukan lagi. Jadi hadis yang nasih yang hukumnya masih diberlakukan itu adalah hadis yang mengatakan kandungannya bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam, pernah melakukan hijamah pada saat berpuasa. Berarti menunjukkan apa? Tidak membatalkan puasa pada saat berhijamah. Hukumnya makruh dalam mazhab kita berhijamah atau berbekam. Wali annahu yurisud du'fa. Karena berhijamah atau berbekam itu menimbulkan kelemahan karena ada darah yang dikeluarkan dalam tubuh. Ya. Tapi ya, sekali lagi jika memang diduga tidak melemahkan maka boleh-boleh saja. Begitu juga kalau misalkan kita donor darah di siang hari atau melakukan apa namanya periksa darah, cek darah. Jika memang diduga melemahkan maka hukumnya jadi apa? Makruh di situ. Wa kama tukrahu lahu al-hijamatu. Sebagaimana orang yang berhijamah ya, itu makruh untuk melakukan hijamah, melakukan bekam, yakrahu lahu an yahjuma ghairahu. Dimakruhkan juga bagi dia untuk melakukan hijamah ke orang lain. Nah, ini apa? Tukang hijamah. Ya. Menghijamahkan orang lain, membekam orang lain itu juga hukumnya makruh. Karena bisa apa? Menimbulkan apa? Kedoifan, kelemahan bagi orang yang berpuasa. Kita bisa jadi apa? Sumber daripada sebab daripada melemahkan orang yang sedang berpuasa. Makanya orang yang dibekam dan orang yang membekam itu makruh hukumnya. Melakukan bekam
Ya, kita dibekam atau melakukan bekam kepada orang lain itu hukumnya makruh. Tayyib. Yang keempat, apa kemakruhan yang keempat itu? Majul ma'i ba'dal iftar. Majul ma'i ba'dal iftar. Apa maksudnya majul ma'i ba'dal iftar? Mengeluarkan air ya dari mulut, majul ma, mengeluarkan air, memuntahkan air, mengeluarkan air dari mulut setelah iftar, setelah berbuka. Jadi ini biasanya nih ya, ada seseorang ketika berbuka puasa, mulut kita kan biasanya bau ya karena tidak makan seharian, tidak digunakan untuk aktivitas makan sehingga mulut kita kadang bau ya, bau tidak sedap pada saat berpuasa. Tiba-tiba sudah masuk waktu berbuka maghrib. Kemudian kita minum air putih. Minuman air putih kita yang pertama itu makruh hukumnya untuk dilepehkan, dibuat kumur-kumur saja. Minum sekali, kumur-kumur, dibuang. Itu makruh hukumnya. Karena pada minuman pertama itu terdapat keberkahan. Karena air pertama yang kita minum itu adalah air yang pertama kali bersentuhan dengan mulut kita yang berpuasa ini. Selama seharian penuh. Ada keberkahan puasa di dalamnya. Maka makruh hukumnya jika kita minum air saat berpuasa dan kita muntahkan air tersebut. Atau kita semburkan atau kita buang air tersebut dari mulut kita. Sunnahnya apa? Sunnahnya kita minum karena terdapat keberkahan di air tersebut. Karena air tersebut telah bersentuhan dengan mulut kita yang memang mulut kita ini dalam sehari sudah melakukan puasa. Ya. Seolah bisa dipahami ikhrajuhu minal fami, mengeluarkan air dari mulut pada saat beriftar setelah berbuka puasa. Fayazhabu ma bihi min barakati shaum, dengan membuang air tersebut, memuntahkan air tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya barakatus shaum, hilangnya keberkahan puasa. Ya. Kama qala sahibu Sofati Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang Sofatul Zubat, wa yukrahu la'alku wa zauqun wahtijam. Makruh hukumnya melakukan al-alku. Apa tadi al-alku tadi itu? Ya, mengunyah. Wa zauqun, begitu juga mencicip tanpa kebutuhan. Wahtijam, dan makruh juga melakukan bekam. Wa majjumain, atau makruh juga memuntahkan air. Ingda fitrin, pada saat berbuka ya. Makruh juga memuntahkan air pada saat berbuka puasa. Min siyamin, dari puasa. Ya, berbuka dari puasa. Baik, ini ada kemakruhan, 4 kemakruhan. Al-alku wa zauqun, alku, zaukun, ihtijam, majjuma. 4 tadi itu ya. Mengunyah, mencicip, apalagi berhijamah, dan memuntahkan air pada saat berbuka puasa. Itu 4 hal ini makruh hukumnya. Yang kelima kemakruhan tersebut adalah al-ghuslu bil ingimas. Itu mandi dengan cara menyelam. Walau kan al-ghuslu wajiban, meskipun mandi yang kita laksanakan adalah mandi wajib. Maka makruh hukumnya jika kita mandi wajib ya, dengan cara apa? Dengan cara menyelam. Makruh hukumnya jika kita melakukan mandi dengan cara menyelam. Karena ditakutkan apa? Ditakutkan ada air yang masuk ke dalam telinga. Ya, insya Allah nanti ada masalah pembatalan puasa berkaitan dengan mandi. Ya, ini khawatir, nah ya. Ini suatu hal yang perlu kita apa namanya, perlu kita perhatikan. Nanti akan ada penjelasan rinci terkait apa namanya mandi nanti, agar kita bisa berhati-hati tidak terjadinya kebatalan dalam puasa kita. Yang keenam adalah as-siwaku ba'da zawali. Kemakruhan yang keenam itu adalah melakukan siwak setelah zawal, setelah apa? Zuhur. Sudah masuk zuhur, maka sudah makruh hukumnya kita melakukan siwak.
Li'annahu yuzhibu raihatal fami. Karena siwak itu menghilangkan bau mulut. Khalufa fami shaim. Bau mulut daripada orang yang berpuasa. Dan bau mulutnya seorang berpuasa itu kan bau surga. Ya, ini pendapat. Waqtarul Imam An-Nawawi adamal karohiyah. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat tidak makruh hukumnya kalau bersiwak setelah waktu zuhur. Kama qala sahibu Sohfati Zubat, sebagaimana pengarang daripada kitab Sohfatu Zubat berkata, ammastiyaku shaimin ba'da zawali. Adapun ya, melakukan siwak bagi seorang yang berpuasa setelah waktu zuhur, fakhtira, maka pendapat yang dipilih diantaranya dipilih oleh Imam Nawawi, lam yukrah, tidak makruh hukumnya. Wayah rumul wisolu, dan haram melakukan puasa wisol, tidak dibarengi dengan sahur. Ya, jadi makruh, tidak makruh hukumnya. Dalam lembaga fatwa Mesir dikatakan bahwa melakukan siwak itu bisa jadi bahkan dianjurkan meskipun telah lewat waktu zuhur. Pada saat apa? Pada saat jika kita berinteraksi dengan orang dalam keadaan tidak bersiwak, itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan orang yang ada di sekitar kita. Saya misalkan mau rapat, ba'da zuhur jam 1. Jam 1 saya mau rapat. Otomatis akan banyak interaksi dengan orang-orang. Dengan bau mulut yang saya punya. Maka Darul Ifta di situ mengatakan apa? Fatwanya apa? Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir, mengatakan bahkan itu dianjurkan untuk apa? Melakukan siwak, melakukan sikat gigi. Ya, siwak di sini boleh juga di zaman sekarang kita gunakan sikat gigi. Yakumu maqamahu. Ya, sama saja ya, hitung anggapan siwak dengan sikat gigi. Sikat gigi pun hitungannya sama dengan siwak. Hitungan di sini maksud saya adalah hukumnya mengikuti hukum siwak, sikat gigi. Ma'junul asnan, odol, ya, menggunakan odol, atau fursyatul asnan, menggunakan sikat gigi. Ya, hukumnya mengikuti dengan siwak. Itu yang seperti saya katakan tadi, lembaga fatwa Mesir, kalau misalkan ternyata tidak bersiwaknya kita, tidak membersihkan gigi kita tersebut dapat menimbulkan mudarat kepada orang di sekitar, ketidaknyamanan kepada orang sekitar yang berinteraksi dengan kita, maka bahkan dianjurkan untuk melakukan siwak, pembersihan mulut. Karena apa? Ya, daf'ul ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menahan mafasid, kemudorotan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Lebih diutamakan. Ya. Jadi seperti itu. Siwak ya dianggap, ada yang menganggap bahwasanya setelah zuhur itu makruh, namun menurut mazhab Nawawi tidak makruh meskipun setelah zuhur melakukan siwak. Dalam fatwa Mesir bisa jadi dianjurkan pada saat memang dibutuhkan, jika memang bisa mengganggu orang yang berinteraksi dengan kita, bau mulutnya. Ya. Yang ketujuh, kemakruhan yang ketujuh tidak lain itu adalah kasratus syibai wan naum. Ya, banyak makan atau banyak tidur. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau misalkan saya tidur sepanjang hari, sepanjang puasa, batal tidak? Tidak batal sama sekali. Ba'da subuh tidur sampai qabla maghrib. Ya. Batal nggak? Nggak batal. Tapi apa hukumnya? Makruh. Sayang saja dia. Seharusnya bisa dia gunakan untuk ibadah, tapi malah digunakan untuk tidur. Atau banyak makan, ya, itu juga sama. Di bulan suci Ramadan banyak makan pun sama, hukumnya makruh. Karena sebenarnya pada bulan suci Ramadan, di antara daripada hikmahnya adalah agar kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh fakir miskin. Lalu kenapa malah kita mengenyangkan badan kita, mengenyangkan perut kita di bulan suci Ramadan? Ya, tidak dapat daripada fadilah tersebut. Maka hukumnya makruh, banyak makan dan juga banyak
tidur di bulan suci Ramadan. Namun banyak tidur itu tidak membatalkan puasa. Wal khawdu fi ma la ya'ni, atau melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat itu makruh. Li'anna zalika yuzhibu faidatas shaum, karena perbuatan hal tersebut, banyak makan, banyak minum, melakukan hal yang tidak bermanfaat, itu yuzhibu faidatas shaum, menghilangkan keutamaan, menghilangkan faidah daripada puasa. Yang kedelapan adalah tanawuli syahawatil mubahat. Ya, tanawuli, menikmati, ya, menikmati perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Minal masmumat awil mubsorot, dari perkara yang bisa dicium atau perkara yang bisa dilihat, awil masmuat, atau perkara yang bisa didengar. Perkara-perkara awalnya mubah memang. Seperti apa? Melihat istri misalkan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Itu dibolehkan bagi suami, ya, untuk menikmatinya. Namun makruh hukumnya dalam keadaan berpuasa, ya, menikmati hal tersebut, ya. Baik. Itu diperbolehkan, ya, di luar puasa, namun dimakruhkan pada saat berpuasa. Memang mubah, ya, memang suami istri mubah. Hanya saja yaitu bisa makruh hukumnya pada saat berpuasa. Baik, nanti akan ada rincian masalah pembatalan puasa insya Allah. Baik, sekarang masuk kepada mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Wahia kismani, sebentar lagi kita akan selesai. Ada dua bagian. Yang pertama, kismun yubtilus sawabis shaumi, ada bagian yang membatalkan pahala puasa. La shauma nafsahu, tapi tidak membatalkan puasa. Ingat ya. Yang pertama, bagian pertama adalah membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah. Fala yajibu alaihil qada, tapi tidak wajib untuk qada, meskipun pahalanya gugur, tapi tidak wajib qada. Wa tusamma muhbitat. Bagian yang pertama ini dinamakan dengan muhbitat. Bagian yang bisa menggugurkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah. Yang kedua, qismun yubtilu shauma. Bagian yang bisa membatalkan puasa, puasanya jadi tidak sah. Wa kadzalika sawaba. Begitu juga pahalanya bisa gugur. In kana bi ghairi uzrin, jika dilakukan tanpa uzur. Fayajibu fihi al-qada, maka wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasanya tersebut. Wa tusamma mufattirat, jadi dinamakan dengan mufattirat. Jadi ada dua bagian. Yang pertama, yang menggugurkan pahala puasa, namun tidak membatalkan puasa. Yang kedua, menggugurkan puasa, yang pertama menggugurkan pahala puasa, namun tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah membatalkan puasa dan menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, al-qismul awal, bagian yang pertama adalah al-muhbitat. Wahia, apa muhbitat itu? Wahia ma tubtilu sawabas shaumi, perkara yang membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya gugur, tidak dapat dia pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min shaimin, betapa banyak dari orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, puasanya hanya alju' wal atas, illal ju' wal atas, puasanya hanya lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa, puasa yang dia lakukan itu hanya yang dia peroleh dari puasanya itu hanya menahan lapar, hanya menahan haus saja. Kenapa? Karena banyak sekali tindakan-tindakan buruk yang ia lakukan pada saat berpuasa. Apa saja yang dapat menggugurkan pahala puasa kita, namun puasa kita tetap sah?
Yang pertama ghibah. Ghibah. Ghibah itu menggugurkan pahala puasa, tapi puasa kita tetap sah. Apa ghibah itu definisinya? Ini perlu ibu-ibu tahu dan bapak-bapak tahu, terutama ibu-ibu yang suka ngerumpi. Wahia ghibah itu maknanya adalah zikruka akhaka al-muslim. Engkau menyebutkan saudaramu yang orang muslim bima yakrahu, menyebutkan perkara yang memang ia benci untuk antum sebutkan. Walaupun tasodikon, meskipun ternyata keadaannya itu benar, meskipun perkataan kamu benar. Misalkan kita sedang membicarakan orang yang tidak ada di hadapan kita, dia seorang saudara kita yang muslim. Kita sebutkan apa? Di hadapan teman kita. Si fulan itu orangnya jarang ke masjid. Orangnya sering melakukan hal ini, hal ini. Baik. Kita katakan kepada teman kita, ya, membicarakan si fulan yang sedang tidak hadir. Dan perkara yang kita sebutkan tadi itu adalah mengenai si fulan, yang memang si fulan itu kalau mendengar perkara tersebut dia tidak suka. Ya, jadi membicarakan perkara yang tidak disukai oleh si fulan. Perkara yang memang jika kita sebutkan si fulan itu tidak senang. Meskipun ternyata memang benar. Perkataan kita memang benar misalkan. Memang si fulan itu melakukan suka tidak sholat di masjid, si fulan itu suka begini, suka begitu. Memang benar kenyataannya begitu, tapi tetap saja itu dinamakan dengan ghibah. Maka jika ada keburukan pada orang lain, dan kita tahu, maka cukup kita tahu saja, tidak perlu kita umbar kepada orang lain. Kenapa? Karena itu termasuk daripada ghibah. Dan ya, orang yang kita bicarakan tersebut otomatis tidak senang jika perkara pribadinya yang buruk dibincangkan oleh orang lain di belakang. Baik, kalau saya membincangkan si fulan, tapi yang baik-baiknya, boleh tidak? Ghibah bukan? Bukan ghibah itu namanya. Oh, si fulan itu ya Masya Allah, dia rajin ke masjid, dia selalu melakukan ini. Nah, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena itu perkara yang memang dia sukai. Maksudnya kalau di apa namanya? Kalau diungkapkan di hadapan dia, dia senang saja. Ya, bukan perkara yang dibenci, maka itu bukan ghibah. Jadi yang dinamakan ghibah adalah membicarakan saudara kamu, saudara kita yang seorang muslim, yang mana pembicaraan itu tidak dia senangi, meskipun pembicaraan tersebut benar adanya. Ya, benar, nyatanya benar. An-namimah yang kedua adalah an-namimah. Kalau namimah dengan gibah berbeda. Kalau namimah adu domba. Apa namimah itu? Wahia naklul kalam, menukilkan suatu pembicaraan because di ikoil fitnah, dengan maksud mendatangkan fitnah. Adu domba itu. Ini pun sama kasus yang kedua. Tidak membatalkan puasa, namun menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga al-kazib, berdusta. Wahwal ikhbaru bigoiril waqi, mengabarkan suatu berita bigoiril waqi, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Al-kazib. Ya, itu juga sama. Menggugurkan pahala kita, namun tidak membatalkan puasa. An-nazaru lima yahrumu. Yang keempat, memandang sesuatu yang haram. Itu apa? Maaf gitu ya, jika menonton sesuatu hal yang haram. Video biru misalkan, video porno, menonton perkara hal yang haram itu meskipun tidak membatalkan puasa, namun gugur semua pahalanya. An-nazaru lima yahrum. Melihat wanita ya yang tidak mahram dengan syahwat apalagi. Ya. Itu juga apa? Menggugurkan pahala puasa tapi tidak membatalkan. An-nazaru lima yahrumu, melihat sesuatu hal yang diharamkan. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat sesuatu yang dihalalkan
Bisyahwatin, tapi dengan syahwat. Misalkan si suami melihat istri. Istri kan halal untuk dilihat. Tapi dengan syahwat. Maka apa? Bisa menggugurkan pahala puasanya. Bagaimana melihat dengan syahwat itu? Gambarannya bi'an yaltazza bin nazar. Ya, dengan menikmati, memandang tersebut, memandang istrinya misalkan dengan cara menikmati. Menikmati, ya, dengan syahwat. Maka ini bisa menggugurkan pahala. Kemudian yang kelima ada al-yaminu al-kazibah. Al-yaminu al-kazibah maksudnya al-halifu al-kazib, yaitu apa? Janji palsu. Ya, janji palsu. Itu juga sama menggugurkan pahala. Sumpah palsu. Kemudian yang keenam qaulu zur wal fuhsyu. Perkataan yang buruk, yang kotor, wal amalu bihi, atau melakukan suatu hal yang buruk, yang kotor. Wa fil hadisi, dalam suatu hadis, man lam yada qaula zuri wal amala bihi, barang siapa ya yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji dan amalan keji, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Maka Allah tidak butuh atas puasanya. Mau dia orang tersebut, si fulan tersebut meninggalkan makanan dan minuman, maka Allah tidak membutuhkan apa yang ia tinggalkan itu. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya dia. Selama orang tersebut tidak meninggalkan perkataan keji dan amalan keji pada saat berpuasa. Nah, ini merupakan enam perkara yang bisa menggugurkan pahalanya seseorang berpuasa namun tidak membatalkan. Namun jangan sampai karena dia tidak membatalkan kita gunakan saja, ya kita lakukan saja. Enggak, tidak seperti itu. Justru seharusnya kita berpuasa itu atas harapan bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ingin ditanyakan silahkan. Insya Allah nanti akan ada pertemuan tambahan